Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Lohan Kasinaga. Dan di video kali ini, saya ingin membahas tentang Entity Relationship Diagram. Nah, sebenarnya apa sih Entity Relationship Diagram? Atau kalau kita sering dengar IRD, itu apaan sih sebenarnya? Nah, IRD ini merupakan sebuah diagram yang menggambarkan tentang hubungan antar data-data yang ada di sebuah sistem. Jadi, setiap data itu mempunyai hubungan loh dengan data lainnya, dan itu bisa digambarkan dalam sebuah diagram. Nah, contoh nih, aku mau buat sebuah data. Kalau misalnya kita mau ke mall, kita biasa kan parkir mobil nih. Nah, di parkiran mobil itu, kita kan nanti akan dikenakan biaya ini dan itu. Nah, apa aja sih nanti ERD-nya? Nah, coba ya. Yang pertama itu ini nih, ERD sederhananya. Jadi, yang pertama itu ada mobil. Kita kan punya mobil nih. Kita ke mall, kita bawa mobil. Saya itu di mobil ini ada apa aja? Pasti untuk apa dicek plat mobil kita berapa, jenis mobil yang kita bawa gimana, saya itu warna mobil kita gimana. Saya itu apa lagi yang dicek nih? Parkiran. Ada parkirannya, ada kode parkiran, kita parkir di lantai berapa nih? Yaitu jenis parkirannya gimana? Apakah reguler atau VIP atau gimana? Nah, baru nih kita masuk ke pembayaran kan. Nah, kira-kira relationship diagram itu gini, ERD itu gini loh, sederhananya. Nah, coba diperhatikan ada yang petak, ada yang belah ketupat, ada yang bulat-bulat putus-putus, ada yang telur oval gini, ada yang ditandain gini. Ini artinya apa sih? Yuk kita bahas yuk komponen-komponennya. Jadi, yang pertama itu ada yang dibilang entity ataupun entitas. Entitas ini merupakan segala sesuatu yang dapat menggambarkan sebuah data. Contohnya kayak yang tadi, sebuah mobil. Mobil ini kan menggambarkan suatu data yang kita punya nih, gambaran besarnya itu gini loh. Nah, jenis-jenis dari entity itu sendiri ada yang namanya strong entity, ada lagi yang namanya weak entity. Nah, kalau strong entity itu dia tidak memiliki ketergantungan dengan entity lainnya. Sedangkan yang weak entity dia sangat bergantung dengan entity lainnya, sehingga bisa dikatakan entity ini bergantung pada entity lainnya yang disebut sebagai owner entity. Nah, lanjut nih. Atribut. Kalau misalnya dibilang atribut, itu merupakan deskripsi dari komponen-komponen yang ada di entitas tersebut. Atribut itu ada beberapa jenis, tapi secara general saya berikan di sini. Yang pertama itu atribut yang biasa. Ini merupakan komponen yang ada di sebuah entity yang biasanya disebut sebagai foreign key atau FK. Berbeda dengan yang di sampingnya ya. Yang ini merupakan key atribut atau sering disebut sebagai primary key. Atribut ini merupakan komponen yang unik karena digunakan untuk mengidentifikasi entity tersebut. Nah, supaya gampang ini teman-teman berpikirnya hubungan antara entity sama atribut itu gimana. Nih, aku taruh pemisalan nih. Teman-teman tahu ini apa? Ya, ini rumah ya. Ada bunga, ada rumahnya, ada pohonnya. Ini nggak tahu rumah siapa. Yang pasti bukan rumahku ya. Oke, jadi kalau di rumah ini, apa aja komponennya yang ada? Pasti ada pintu lah ya. Ada jendela. Ini jendela. Saya itu ada pintu. Saya itu ada apa lagi? Ada meja sama kursi di dalam. Saya itu ada apa lagi nih?
ada tempat tidur. Yaitu ada apa lagi nih biasanya di rumah? Ada televisi, atau ada apa lagi? Mesin cuci mungkin. Yaitu ada apa lagi nih biasanya? Ada mungkin beberapa dari kita bilangnya kamar mandi. Nah, itu merupakan isi-isi dari rumah itu kan. Nah, pemisalannya, rumah ini merupakan sebuah entiti. Sedangkan seluruh komponennya yang berada di dalamnya ini merupakan atribut. Nah, oke, sampai sini semuanya sudah paham ya untuk yang atribut sama entity. Contoh lainnya, kalau misalnya saya punya karakter nih. Aku punya karakter, contoh, yang biasa suka main game nih. Aku punya karakter. Oke? Karakter saya, ini atributnya ada string. Ada stringnya. Yaitu ada apa lagi? Ada HP-nya. Yaitu ada apa lagi biasanya? Ada MP-nya ya. Ada MP. Nah, karakter ini nih merupakan entitinya. Sedangkan STR, HP, dan MP ini merupakan atributnya. Nah, ini nih. Teman-teman sudah dapat ya gambarannya ya. Dan mohon maaf ya kalau gambarku sedikit jelek dan tulisanku sedikit amburadul. Oke, next kita akan belajar tentang satu hal nih. Kalau misalnya nih, entitas atribut plus atribut bisa nggak ya kira-kira? Nah, teman-teman coba dipikirkan nih, bisa apa enggak nih? Kalau entitas tambah atribut digabungkan jadi satu, jadi apa yo? Nah, sebenarnya bisa loh teman-teman. Nah, apa itu? Bentuknya jadinya seperti gini. Namanya ini merupakan tabel entitas nih. Jadi teman-teman akan diajari nih di sini tentang tabel entitas itu gabungan dari strong entitas, seluruh entitas dan juga seluruh atribut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Komponennya itu gimana sih? Ya kan? Komponennya itu gini loh. Yang pertama itu yang paling atas itu merupakan nama entitasnya. Yaitu yang bawah itu di bawahnya ini yang PK ini. PK ini kan singkatan dari primary key. Ini merupakan yang ini. Aduh, agak susah ya. Yang ini sebenarnya ini merupakan atributnya. Nah, tadi kan atribut itu kan terbagi atas beberapa jenis nih. Ada yang primary key atau yang atribut standar, yaitu atribut primary, yaitu ada lagi yang standar kan, yang saya bilang foreign key. Inilah semuanya atributnya. Jadi bisa loh kita tulis. Contoh yang tadi mobil nih. Nama entitasnya kan mobil. Yaitu kita ada primary key-nya berupa nomor plat. Nomor plat mobil. Contoh BK8, AF, yaitu B9E, dan lain sebagainya. Yaitu di foreign key-nya. Mobil itu ada apa aja sih? Ada merek mobil, ada jenis mobilnya apa. Contoh, merek mobilnya ini Captiva, Chevrolet. Jenis mobilnya Captiva, tahun produksinya 2012. Warna mobilnya putih. Nah, ini nih entitas.
Oke, jadi ini tabel entitas. Oke, sebentar, saya hapus dulu. Oke, selanjutnya itu lanjut ya. Kita kan sudah belajar nih tentang entitas. Yaitu rupanya entitas ini punya hubungan nih. Nah, hubungannya itu ada hubungan one, hubungan many, hubungan one and only one, hubungan zero or one, hubungan one or many, hubungan zero or many. Nah, teman-teman pahami aja dulu. Nanti ini bentuk-bentuknya. Jadi kalau one itu ada ini tambah satu. Kalau many itu ada ini one or only one itu yang ini ditambahin jadi dua. Yaitu zero or one itu zero-nya kan ini. One-nya ini. Yaitu zero to many. Oke. Yaitu ini. Zero or many. Nanti ini teman-teman pahami, lihati dulu. Kalau mau hafal nggak apa-apa. Nanti untuk kegunaannya saya jelasin pas praktek saja ya, biar gampang kita ngertinya nih. Oke, saya pindah sebentar ya. Untuk yang teori kan sudah nih, kita mau bikin praktek nih. Misalnya nih, saya dikasih case ini untuk bikin apa namanya? Kalau misalnya Gojek nih, teman-teman. Kalau pakai Gojek kan itu biasanya kita ada data-datanya ya, data kita, yaitu data drivernya dan lain-lain. Nah, gimana sih itu? Nah, teman-teman, ini saya pakai, teman-teman bisa akses juga. Ini saya rekomendasi banget ya. Pakai app diagram net, ini pakai online sih. Jadi, kira-kira itu diagramnya itu gini, teman-teman. Ini ada customer-nya, ada orderannya, ada drivernya. Nah, cara buatnya gimana nih? Nah, yuk kita bikin ya. Ini nih. Teman-teman kan nanti kan gini nih. Yaitu teman-teman bisa ke entity relation. Yaitu teman-teman klik untuk tabel relation-nya. Nah, ini. Ini nih. Pertama, kalau teman-teman mau bikin tabel relation, teman-teman coba nih. Kita kan butuh yang namanya customer. Balik ya. Yaitu kita butuh yang namanya drivernya, ya kan? Kemudian kita butuh satu lagi yang namanya orderannya kan? Orderan. Oke, teman-teman list dulu apa aja yang terlibat di dalamnya. Jadi yang pertama kita lihat ini kan ada 3 nih. Customer, orderan, sama driver. Teman-teman bikin aja dulu 3. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, saya copy saja biar gampang. Oke, jadi yang pertama itu customer. Nah, di customer ini biasanya kita lah sebagai customer. Itu biasanya ada apa aja nih? Sudah pasti ada ID customer, bukan? Yaitu apalagi nih kira-kira? Oh, ada nama lengkap. Nama lengkap kita. Yaitu ada apa lagi? Jenis kelamin kita. Yaitu ada apa lagi nih? Biasanya kalau kita mau pesan Gojek lah. Nih, biasanya ada apa aja nih? Ada ID customer, nama lengkap, jenis kelamin. Oh, ada lagi nomor HP. Nomor HP. Ya kan? Yaitu apa lagi?
Oh, kita butuh satu lagi yang namanya lokasi. Lokasi. Oke. Kemudian nih, kita isi lagi. Siapa lagi nih? Kita mau isi yang driver dulu lah. Yang driver. Itu biasanya hampir sama nih. Ada ID drivernya. Yaitu ada nama lengkap ya. Ada nama lengkap. Yaitu ada jenis kelamin drivernya. Yaitu ada nomor HP drivernya ya. HP driver. Kemudian ada apa lagi nih? Oh, BK-nya. Nomor kendaraan. Itu apa lagi nih? Oh, lokasi drivernya nih. Ada lokasi drivernya. Nah, kan udah ada nih customer. Sudah ada. Dan yaitu driver sudah dan yaitu kita butuh orderan yuk. Nah, orderan ini kita taruh tabelnya. Orderan. Kita butuh apa? Oh, kita butuhnya kode orderan nih. Yaitu kita butuh apa lagi nih? Selain kode orderan. Oh, kita butuh waktu orderan. Waktu orderan dimasukkan. Oke. Next. Apalagi nih? Oh, kita butuh jenis orderannya. Contoh kita mau pesan GoFood atau GoSend atau apapun lah. Yaitu apalagi nih? Oh, satu lagi harganya. Teman-teman. Oke. Nah, di sini kan seperti yang saya bilang nih. Kan ini ada garis-garisnya yang tadi saya bilang di sini. Kan ini ada nih garis-garisnya yang aneh-aneh ini. Nah, supaya gampang, ini teman-teman ingat dulu ya. Sesudah teman-teman ingat, ini nanti aku akan kasih tahu dulu caranya gimana. Sebenarnya ini cuma bermain logika saja sih. Contoh ya. Kenapa ini bisa gini ya? Kita ambil contoh. Ini nih, langsung aja. Kalau misalnya aku punya, aku nih sebagai customer namanya Xiaolong. Oke. Yaitu drivernya, yaitu aku mau pesan Gojek, GoRide, sekaligus GoSend. Bisa ya? Nah, berarti kan ini saya bisa untuk kode orderan, saya kan ketemu kode orderan itu kan ada satu buat GoRide, satu lagi buat GoSend kan? Nah, jadi kalau di sini kita dapat menyimpulkan nih, kalau satu konsumer itu bisa ada beberapa kode orderan kan, mulai dari 0 sampai 1 orderan atau 2 orderan atau berapapun lah yang dia mau. Jadi teman-teman kita bisa pakai yang pertama itu gini nih. Oke. Ini buat yang ini ya. Yaitu satu lagi nih. Kita lihat. Coba kita bayangkan dari kode orderan ini hubungannya dengan ID consumer. Satu kode orderan sudah pasti
dimiliki satu customer kan? Karena kan nggak mungkin nih kita punya satu orderan, tapi customer kode orderannya cuma satu nih. Satu kode orderan. Tapi dikeroyok rame-rame. Kan bingung toh nanti sistemnya. Jadi, ini sudah pasti satu orderan pasti dimiliki satu customer kan? Jadi, di sini kode orderan ke ID customer itu memiliki hubungan only one gini. Nah, gini nih. Oke. Nah, kan ini sudah jadi nih satu. Kita tinggal gabung aja nih. Kita cari yang gabungannya yuk. Yang gabungannya itu kan ini yuk. Satu ke sini. Satu lagi ke sini. Nah, jadi deh satu. Nah, lanjut nih orderan. Kita logikakan lagi nih. Sebenarnya penarikan garis ini hanya bermain tentang logika sih. Oke. Satu lagi kode orderan nih. Kode orderan. Misalnya ini AR001. Yaitu ini kode buat go right. Kayak yang tadi ya. Ini kode buat go right. Yaitu kode buat go send-nya itu ini anggap AS001. Nah, ini dipakai oleh driver yang namanya X. Sedangkan ini diterima oleh driver Y. Nah, teman-teman kalau dari sini ngelihat, driver Y hanya bisa mengambil satu kode orderan kan? Begitu juga dengan driver X hanya memiliki satu kode orderan. Jadi teman-teman di sini, ini nih, ini teman-teman taruhnya seperti yang tadi logikanya. Oh, satu kode orderan itu hanya bisa diambil oleh satu ID driver. Jadi, teman-teman bisa taruh gini. Mana tadi? Nah, ini. Ini nih. Dari yang kode driver ke apa ini? Kode driver ke ID driver. Oke. ID driver ke kode orderan. Sesudah itu, baru kita cek lagi kode orderan ke driver. Kan mereka kan satu-satu nih. Jadi kan kita kan bisa taruh gini nih. Nah, sesudah itu kita tinggal gabungkan nih. Penggabungannya jadi apa? Penggabungannya itu jadinya kita cari nih mana yang buntutnya 2 kayak kabel. Nah, ini nih, kabel. Kayak kabel listrik beneran. Nah, jadi deh untuk customer, orderan, driver, dan inilah ERD-nya. Oke, saya rasa cukup sampai sekian dulu ya video dari saya. Saya Vizantius Sulangka Sinaga, izin pamit undur diri ya. Terima kasih.